Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan dalam beberapa hari lalu di dalam grup WhatsApp gereja. Nah, hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang satu bagian atau tema, yaitu Allah yang menyertai. Nah, sebelum kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur pada pagi hari ini, meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, karena kondisi kami yang tidak memungkinkan kami harus ada di gereja, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan tolong kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bila sungguh-sungguh ibadah kami memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu akan menolong kami semua, baik jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan urapi kami, Tuhan memberkati, supaya sungguh-sungguh kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu pada pagi hari ini, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama pada pagi hari ini akan belajar dari tema Allah yang menyertai. Dengan mewabahnya virus corona dari berbagai tempat saat ini Tuhan, Bapak Ibu, termasuk di Merauke juga, saya melihat ada dua respon orang atau orang menyikapi virus ini, Bapak Ibu. Pertama, kalau saya mau katakan, saya bagi dalam dua bagian. Ada orang yang ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu adalah orang-orang yang menyikapinya dengan cara ketika mendengar ada virus ini, mereka berpikir seperti ini. Virus itu tidak ada masalahnya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan kena virus corona. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Dan orang-orang dalam ekstrim ini Bapak Ibu biasanya mengutip di dalam Mazmur 91. Saya membaca hanya beberapa bagian saja. Pertama dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai 8. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, ini ayat yang biasa dikutip oleh orang yang ada dalam ekstrim kanan ini, Bapak Ibu. Mereka berpikir bahwa dan mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga, meskipun orang sebelah kiri, sebelah kanan akan mengalami musibah. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dijaga Tuhan dengan kuasanya sendiri. Nah, kemudian ekstrim kiri Bapak Ibu, ini adalah kebalikan daripada yang pertama. Orang yang ekstrim kiri ini orang yang ketakutan berlebihan Bapak Ibu. Waktu mendengar tentang virus ini, sehingga mulai memikirkan, mulai setiap hari mencari informasi. Dan bukan hanya mencari informasi Bapak Ibu, sampai punya ketakutan, tidak bisa beraktivitas lagi, tidak bisa mengerjakan apa-apa lagi, karena hanya fokus kepada bahaya daripada virus ini. Dan akhirnya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tidak bisa tidur, maka kondisi tubuh akan menjadi lemah, dan kita bisa mudah terserang dengan namanya sakit penyakit. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, pada pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita sebagai jemaat Tuhan untuk melihat seperti apa sih sebenarnya pernyataan Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Seringkali kita menyebut Tuhan menyertaimu, Tuhan bersama dengan kamu.
Tuhan menolongmu. Kira-kira Bapak Ibu, seperti apa sih bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita, saya akan membagi 3 bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya dalam 3 bagian pada pagi hari ini. Bagian yang pertama, Bapak Ibu, saya akan berusaha pelan-pelan supaya Bapak Ibu juga bisa sambil nanti membaca Alkitabnya masing-masing ketika saya akan mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan. Karena ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya ajak kita untuk buka bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, bagian yang pertama Bapak Ibu, bentuk penyertaan Tuhan yang pertama adalah penyertaan Tuhan secara spektakuler. Penyertaan Tuhan secara spektakuler. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab, kisah yang dikisahkan tentang bagaimana Tuhan menolong para tokoh-tokoh Alkitab di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Sekarang kita lihat beberapa bagian Bapak Ibu. Misalnya dalam kitab Keluaran pasal 16. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan membelah laut Teberau Bapak Ibu. Akhirnya membuat bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan mengadakan mujizatnya. Tuhan menyatakan hal-hal yang spektakuler kepada bangsa Israel. Mereka selamat dari kejaran orang-orang Mesir pada saat itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu nyata sekali terhadap orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 36. Ketika kemudian bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun Sin, Bapak Ibu. Dan di sana kemudian mereka dikatakan oleh firman Tuhan, mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan, Bapak Ibu. Mereka kebayang memikirkan kembali waktu mereka di Mesir. Di sana mereka bisa makan, meskipun mereka dalam perbudakan, tapi minimal mereka bisa makan dan minum di sana. Tetapi ketika mereka sudah di padang gurun Sin, Bapak Ibu, tidak ada makanan di sana. Sehingga ini membuat mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu menarik sekali. Tuhan mendatangkan kepada mereka mana. Tuhan memberi makan kepada mereka. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tanpa mereka harus bekerja, sudah ada makanan. Tuhan berikan roti mana kepada mereka. Nah, ini cara Tuhan menolong mereka. Cara yang spektakuler Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ini sebagai bentuk penyertaan Tuhan bagi orang-orang Israel. Selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-46 Bapak Ibu. Ini mengisahkan tentang Elia ketika dia mengalahkan 450 Nabi Baal Bapak Ibu. Saya membaca di dalam ayat yang ke-38. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-38 saja. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Nah, Tuhan menolong Elia, menyatakan mujizatnya di sana. Api dikatakan kemudian diturunkan oleh Allah, kemudian menyambar habis korban bakaran itu. Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit dikatakan habis dijilat oleh api itu. Sesuatu yang luar biasa, spektakuler ini terjadi pada diri Elia. Selanjutnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ini kisah tentang minyak seorang janda. Seorang janda miskin dikatakan dia punya hutang, Bapak Ibu. Punya hutang, maka penagih hutang itu mau datang menagih hutangnya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa janda ini miskin, Bapak Ibu, tidak punya uang. Bagaimana caranya dia untuk melunasi hutangnya itu? Nah, kemudian pergumulannya bukan cuma sampai di situ. Kedua anaknya ini kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, maka kedua anaknya ini akan diambil, dijadikan budak. Nah, ini tentu pergumulan bagi seorang janda. Nah, tapi Bapak Ibu menarik sekali ketika dia bertemu kemudian dengan Elisa, dan dia menyampaikan pergumulannya ini kepada Elisa, Bapak Ibu, dan kemudian Elisa memberikan arahan kepada dia apa yang dia harus lakukan. Dan kemudian janda ini melakukan seperti apa yang Elisa sampaikan kepada dia. Dan di sana Bapak Ibu kita lihat mujizat Tuhan terjadi
kepada janda ini. Dan dia bisa membayar hutangnya, dan dia bisa hidup lebih daripada itu, Bapak Ibu. Nah, ini cara Tuhan menjaga dia, menolong dia, cara yang spektakuler menolong si janda yang miskin ini. Contoh yang lain Bapak Ibu di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang 1 sampai 30 tentang kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian karena mereka tidak mau menyembah patung emas Bapak Ibu yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan dikatakan bahwa ketika mereka dimasukkan ke sana, orang-orang yang membawa mereka saja ke dalam perapian itu terbakar Bapak Ibu. Tetapi menariknya, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai ketiga anak Tuhan ini sehingga mereka tidak terbakar oleh api. Nah, ini di sini kita dapat melihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan menjaga, bagaimana Tuhan menyertai anak-anaknya yang di dalam pergumulan. Dan tentu banyak lagi contoh-contoh lain di dalam Alkitab yang mengisahkan tentang bagaimana Tuhan menjaga, Tuhan memberikan pertolongan dengan cara-cara yang spektakuler kepada setiap anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami pertolongan Tuhan atau penyertaan Tuhan pada bagian yang pertama ini. Waktu mungkin mengalami sakit dan Bapak Ibu berdoa, tidak minum obat, dan tiba-tiba langsung sembuh saja saat itu. Nah, ini adalah cara Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Nah, saya sangat yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dan saya sangat yakin bahwa sampai hari ini pun penyertaan Tuhan seperti ini juga masih berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah, ini bentuk penyertaan Tuhan yang pertama Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan secara spektakuler. Sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat penyertaan Tuhan pada poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah penyertaan Tuhan dalam hal-hal yang natural. Penyertaan Tuhan dalam hal-hal yang natural. Nah, Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu ternyata bukan hanya dengan cara yang spektakuler. Bukan hanya dengan mujizat-mujizat. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang lainnya, ternyata Tuhan juga menyertai para umatnya dengan cara yang kelihatannya natural. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Bapak Ibu, di sini Allah memakai kepala pasukan untuk menyelamatkan Paulus dari ancaman orang-orang Yahudi. Tuhan tidak memakai cara spektakuler, tapi Tuhan pakai kepala pasukan untuk menyelamatkan Paulus dari ancaman pembunuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sampai di sini kita masih bisa berargumen. Jadi kita berpikir, karena kejadiannya itu terjadi di tempat keramaian. Coba sekarang kalau peristiwa itu terjadi di tempat yang sepi, yang tidak ada orang yang lihat sama sekali, mungkin ceritanya akan lain. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Mungkin Paulus bisa mati dipukul oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, untuk hal ini saya mengajak kita untuk melihat di dalam bagian yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Saya hanya membaca untuk kita Bapak Ibu ayat yang ke-16 saja. Bapak Ibu silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu.
Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukan kepada Paulus. Kemenakan Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Paulus dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka sudah merancang sedemikian rupa, Bapak Ibu, berkomplotan untuk membunuh Paulus. Sangat rapi apa yang mereka lakukan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, semua yang mereka telah rancang, strategi-strategi yang mereka lakukan untuk mau membunuh Paulus, sudah sangat matang Bapak Ibu. Kelihatannya sudah sangat sempurna. Dan bisa dikatakan sudah akan pasti berhasil mereka akan membunuh Paulus. Tetapi Bapak Ibu, dalam ayat ke-16 kita lihat, kebenakan Paulus mendengar percakapan mereka, dan kemudian dia pergi kepada Paulus menyampaikan tentang percakapan mereka itu, rencana jahat mereka untuk membunuh Paulus. Lagi-lagi kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menyertai Paulus, Tuhan menjaga Paulus dari ancaman pembunuhan. Tuhan memakai keponakannya sendiri untuk menyelamatkan Paulus. Ini cara yang kelihatan natural Bapak Ibu. Tapi inilah bentuk penyertaan Tuhan. Tuhan tidak turun langsung menolong dia memakai mujizat ketika dia dipukul. Ketika mereka merencanakan hal yang jahat kepada Paulus, Tuhan tidak langsung turun membunuh, menghadik mereka. Tetapi dia pakai cara-cara yang natural yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang menarik sekali. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu kebetulan saja karena keponakannya lewat di situ. Bapak Ibu, kita sangat percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi dalam dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, semuanya dalam kontrol Tuhan. Jadi bukan terjadi secara kebetulan. Nah, inilah bentuk penyertaan Tuhan dalam diri Paulus. Ketika dia mengalami kesulitan, Tuhan pakai cara yang natural untuk menolong dan menyertai Paulus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan menolong saya dan saudara tidak monoton Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat kreatif. Dia memakai berbagai macam cara untuk menolong dan menyelamatkan dan menyertai saya dan saudara. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita punya pengalaman pada penyertaan Tuhan bagian yang kedua ini. Mungkin Bapak Ibu pernah berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong kasih kesembuhan. Tapi Anda tidak langsung sembuh waktu itu. Tuhan tidak lakukan mujizatnya untuk menyembuhkan Anda langsung pada waktu itu. Tapi ketika Anda beristirahat yang cukup, ketika Anda pergi kepada dokter dan minum obat, dan kemudian Anda sembuh. Mungkin Anda bisa katakan, oh ini karena saya minum obat. Tidak Bapak Ibu, ini adalah bentuk penyertaan Tuhan. Mungkin kelihatannya natural terjadi. Tetapi Bapak Ibu, di dalam hal-hal yang bentuknya natural pun, di sana sebenarnya ada penyertaan Tuhan terhadap saya dan saudara. Nah, inilah cara yang kedua, cara Tuhan menolong saya dan saudara. Sekarang kita akan melihat kepada poin yang ketiga, penyertaan Tuhan dalam kesulitan. Penyertaan Tuhan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hanya memahami penyertaan Tuhan itu dalam bentuk yang pertama, cara-cara yang spektakuler, kalau kita hanya memahami penyertaan Tuhan dalam bentuk yang seperti itu, percaya saya, suatu saat kita pasti akan mengalami kekecewaan kalau kita hanya memandang penyertaan Tuhan pada bentuk yang pertama saja. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, kita harus jujur bahwa tidak banyak orang yang kemudian bisa menerima dan memahami penyertaan Tuhan dalam bentuk yang ketiga ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita berpikir bahwa penyertaan Allah itu selalu dalam bentuk yang ajaib, spektakuler, mujizat. Kalau kita melihat akan seperti itu, kita baru mengatakan bahwa Allah hadir. Karena kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu selalu dikaitkan dengan materi.
kesehatan, karir, keluarga yang aman, tanpa masalah dan tanpa penderitaan. Itu yang kita katakan penyertaan Tuhan. Memang Bapak Ibu, maunya kita seperti itu. Maunya kita seperti aman-aman saja dalam hidup ini. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan di dalam hidup kita. Tetapi sungguh disayangkan Bapak Ibu, bahwa Alkitab tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Allah menyertai kita dengan cara yang sangat kreatif. Kita tidak bisa mengatur Allah dan meminta kepada Tuhan model seperti apa penyertaannya kita inginkan. Tetapi itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan, bentuk seperti apapun yang Allah mau berikan penyertaan kepada saya dan saudara. Orang-orang yang hanya memahami penyertaan Tuhan dalam bentuk berkat, materi, tanda-tanda ajaib, suatu saat pasti akan mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita melihat hal-hal yang dialami yang tidak seperti yang kita pikirkan, maka akan biasanya muncul pertanyaan, Tuhan sepertinya tidak menyertai saya. Tuhan sepertinya tidak sayang dengan saya. Saya sudah berdoa. Kenapa sih saya tetap mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan hidup dalam diri saya? Bapak Ibu, mengapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul? Karena kita hanya memikirkan penyertaan Tuhan itu seperti yang kita inginkan. Karena kita berpikir penyertaan Tuhan itu hanya dalam bentuk yang spektakuler dan natural. Padahal penyertaan Tuhan seringkali terjadi juga ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan hidup. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menyertai orang-orang ini di dalam penderitaan dan kesulitan hidup. Contoh yang sangat familiar Bapak Ibu adalah tokoh Yusuf dalam perjanjian lama. Yusuf Bapak Ibu ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, di mana Tuhan di sana? Ketika kemudian dia ke rumah Potifar Bapak Ibu, dia kemudian difitnah oleh istri Potifar. Mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kita. Di mana Tuhan waktu itu? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak menyertai Yusuf di dalam hal seperti ini? Tuhan sepertinya membiarkan Yusuf. Tapi menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu, perhatikan di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Waktu dijual oleh saudara-saudaranya seakan-akan Tuhan tidak menyertai. Tuhan tidak menghalangi saudara-saudaranya untuk menjual dia ke Mesir. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, Bapak Ibu, seakan-akan Tuhan diam di sana. Tapi bagian ini sangat kuat sekali Bapak Ibu. Dalam ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Artinya, Tuhan ada bersama dengan Yusuf pada waktu itu. Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam kesulitan. Yusuf tidak dilepaskan dari penderitaan itu. Tapi Tuhan tetap hadir memberikan penyertaan kepada Yusuf sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang lain. Ketika bangsa Israel, Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22, saya tidak akan membaca untuk kita. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menyeberang Laut Teberau, Bapak Ibu, mereka disertai oleh Tuhan. Nah setelah mereka melanjutkan perjalanan mereka, Bapak Ibu, yang panjang di padang gurun Sur, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Sur, Bapak Ibu. Dikatakan oleh Alkitab, mereka mulai lelah, mereka mulai haus, tapi mereka tidak mendapatkan air di sana. Dan puncak kekecewaan orang-orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu, ketika mereka sampai di Marah. Mereka melihat sebuah oase, Bapak Ibu, yang jernih. Dan ketika mereka minum, Bapak Ibu, ternyata airnya pahit. Inilah kemudian membuat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa.
kondisi ini yang mereka haus 3 hari 3 malam. Bapak Ibu, mereka berjalan tapi mereka tidak dapat air. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan tidak menyertai mereka pada waktu itu? Sehingga Tuhan tidak memberikan mereka minum selama 3 hari. Tuhan tetap menyertai mereka. Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Tiang awan, tiang api tetap bersama dengan mereka, bukan? Tiang awan dan tiang api itu adalah lambang kehadiran Tuhan yang terus bersama dengan bangsa Israel. Jadi ketika mereka sedang di dalam kehausan selama 3 hari tidak mendapatkan air minum, tiang awan dan tiang api itu tetap bersama dengan mereka. Ini bentuk penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan menyertai mereka? Di dalam kesulitan mereka, Bapak Ibu, Tuhan tetap menyertai mereka. Sekarang saya mengajak kita untuk lihat contoh yang lain adalah Ayub. Ayub pasal 1, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam kitab Ayub bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, dan juga menjauhi kejahatan. Kalau mau dikatakan dia ini adalah orang yang benar, orang yang baik. Bahkan Alkitab mencatat bahwa setiap kali anak-anaknya itu mengadakan pesta, setelah itu Ayub selalu bangun pagi dan mempersembahkan korban, Bapak Ibu, untuk setiap anak-anaknya, supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Karena Ayub berpikir, jangan-jangan anak-anaknya sudah berdosa dan menghina Tuhan ketika mereka melakukan pesta. Nah, Bapak Ibu, Ayub adalah seorang yang begitu takut akan Tuhan. Kalau orang seperti ini, Bapak Ibu, maka seharusnya dia mendapatkan sesuatu yang setimpal dengan kesalehannya. Dan memang benar, Bapak Ibu, Ayub itu diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ia berbahagia dengan anak dan istrinya. Ini sebagai bukti penyertaan Tuhan bagi Ayub. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana ketika Ayub mengalami musibah yang bertubi-tubi? Apakah Tuhan juga menyertai dia? Di mana Tuhan waktu kekayaannya, anak-anaknya, dan bahkan dirinya sendiri mengalami sakit? Apakah Tuhan pergi dari dirinya? Apakah Tuhan meninggalkan Ayub? Bapak Ibu, Tuhan tetap bersama dengan Ayub. Tuhan tidak menyertai Ayub secara spektakuler. Seakan-akan kalau kita lihat dalam kisah Ayub ini, Bapak Ibu, Tuhan diam dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi sesungguhnya Tuhan tetap bersama dengan Ayub, memberikan kekuatan kepada Ayub di dalam penderitaan yang dia hadapi. Selanjutnya contoh yang lain, Bapak Ibu, tentang bagaimana penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang menghadapi penderitaan. Contoh yang sangat familiar adalah Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Alkitab mencatat bahwa Tuhan 3 kali menampakkan diri kepada Paulus untuk meyakinkan dia. Dalam Kisah Rasul pasal 18, pasal 22, dan pasal yang ke-23. Sehingga Bapak Ibu ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa pada saat itu Paulus sedang mengalami kecemasan, dia sedang gelisah mengenai apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi pada dirinya nanti ketika dia berada di Yerusalem. Sepertinya dia akan dibunuh di sana. Sehingga rencananya untuk membawa Injil ke Roma dan ke bagian yang lebih jauh mungkin tidak akan terwujud kalau dia sampai dibunuh, Bapak Ibu. Pada saat ini kita dapat melihat Allah menampakkan diri kepadanya, menguatkan dan meyakinkan Paulus bahwa dia akan bersaksi bagi Allah di Roma juga. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa Tuhan menopang dia melewati setiap kesulitan demi
kesulitan. Yang menarik lagi dalam bagian ini Bapak Ibu, Tuhan tidak datang melepaskan dia dari peristiwa atau penderitaan yang dialami itu. Tetapi Tuhan datang, dikatakan oleh firman Tuhan, datang menguatkan dia. 3 kali Allah datang untuk menguatkan Paulus. Bukan melepaskan dia, bukan menjauhkan dia dari penderitaan, tetapi datang menguatkan Paulus dalam dia menghadapi tantangan demi tantangan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi seperti ini. Ia sepertinya tidak datang untuk melepaskan kita dari penderitaan dan kesulitan. Tapi Tuhan datang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu seberapa banyak kita yang pernah mengalami situasi seperti ini. Saya tidak tahu seberapa banyak kita yang pernah mengalami penyertaan Tuhan dalam bentuk yang ketiga ini. Mungkin kita berdoa minta Tuhan melepaskan kita. Tapi Tuhan tidak datang melepaskan kita. Tapi Tuhan datang untuk menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah menyertai Yusuf waktu mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kalau Tuhan menyertai Ayub dalam penderitaannya. Kalau tiang awan dan tiang api menyertai bangsa Israel. Kalau Tuhan menolong dan menyertai Paulus ketika di dalam kesulitan-kesulitan hidupnya. Maka Tuhan yang sama juga yang akan datang menguatkan saya dan saudara. Yang akan selalu menyertai saya dan saudara ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Ini bukan hanya berlaku bagi Paulus, tapi juga berlaku bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Karena itu Bapak Ibu, baik dalam keadaan di mana penyertaan Tuhan itu kelihatan tampak jelas dan penyertaan Tuhan tidak tampak dengan jelasnya. Percayalah bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tetap menjaga dan melindungi saya dan saudara. Tuhan hadir bersama dengan kita ketika kita melewati berbagai macam kesulitan hidup. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, maka Tuhan juga yang akan menolong kita dan menguatkan kita dalam kita menghadapi penderitaan dan kesulitan itu. Kalau saya dan saudara masih ditegur oleh Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Misalnya waktu kita dengar khotbah Bapak Ibu. Dan ketika khotbah itu mungkin seakan-akan menyinggung kita. Nah Bapak Ibu, itu adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk mengingatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mau katakan, kita perlu bersyukur kalau ada orang kemudian memberikan teguran kepada kita, memberikan peringatan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Kita harus bersyukur karena Tuhan masih memperingatkan dan menyertai saya dan saudara. Jadi penyertaan Tuhan sampai kepada hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir khotbah saya pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan dalam bentuk mujizat. Penyertaan Tuhan dalam bentuk hal-hal yang spektakuler. Kadang-kala membuat kita terlena dan manja. Penyertaan Tuhan secara natural Bapak Ibu. Kadang juga membuat kita menganggap itu hal yang biasa terjadi. Sehingga kita merasa bahwa wah ini biasa saya lakukan dan biasa saya alami. Nah, kita tidak mengingat Tuhan di dalam penderitaan, di dalam penyertaan seperti ini. Tapi pada penyertaan pada bagian yang ketiga ini. Meskipun kelihatannya penyertaan ini kelihatan tidak menyenangkan Bapak Ibu. Karena di dalam kesulitan. Tapi percayalah, ini seringkali orang-orang yang mengalami penderitaan, kesulitan, justru di sanalah iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. 3 bentuk penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Bentuk yang pertama, Tuhan menyertai kita secara spektakuler. Tuhan menyertai kita dengan cara yang natural. Tuhan memberkati kita melalui penderitaan dan kesulitan-kesulitan hidup. Nah Bapak Ibu, 3 hal ini Tuhan bisa pakai untuk menolong dan menyertai saya dan saudara.
Jadi kita perlu melihat ketika berbicara tentang penyertaan Tuhan, maka kita harus melihat kepada 3 bentuk ini. Bisa saja Tuhan pakai bentuk yang pertama untuk menolong saudara. Atau bisa saja Tuhan memakai cara yang kedua atau cara yang ketiga. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan untuk menolong saudara. Kita tidak bisa mengatur Tuhan untuk meminta bentuk seperti apa yang kita inginkan dalam penyertaan Tuhan kepada saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah pada hari ini, yang mendengarkan khotbah ini, kita semakin hari semakin menyadari dan semakin dikuatkan dalam kita menjalani hidup ini. Karena kita tahu bahwa di dalam kondisi yang sulit sekalipun ada penyertaan Tuhan. Virus corona yang sudah mewabah kemana-mana juga Bapak Ibu, kita percaya bahwa 3 bentuk penyertaan Tuhan ini juga akan berlaku kepada setiap orang percaya. Bisa saja Tuhan menyelamatkan orang percaya dari virus ini melalui cara yang pertama. Tapi tidak melulu seperti itu Tuhan pakai. Tuhan pakai cara yang kedua juga. Atau Tuhan pakai cara yang ketiga untuk menolong saya dan saudara. Demikian firman Tuhan untuk saya dan saudara pada pagi hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang kami boleh pakai pada pagi hari ini untuk belajar daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini menolong kami untuk semakin mengerti bagaimana Tuhan itu menyertai kami. Tuhan begitu kreatif, Tuhan berdaulat memakai berbagai macam bentuk cara untuk menolong kami, menyertai kami, memimpin kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dengan